Terus rekan-rekan kalau mau gantilah roda nih ya. Ininya juga harus diganti. Apanya itu teh? Ini kom. Ada yang ya. kecil, ada yang gede. Ini gede kan? Nah ini kom yang gede bagian dalam. Ini kom bagian luar, jadi dia lebih kecil. Oh, jadi itu bisa dibongkar juga ya? Bisa om. Kalau teman-teman susah, dilas. Ininya dilas, palang ke sini set. Tarik ketuk. Paten dia. Kalau misalnya rusak lagi gimana? Kalau rusak lagi ganti lagi ya. Dibuka lagi dong alasannya. Ini insya Allah lah aman. Nah, kalau misalnya udah dielas, teknisnya gimana om? Digedor apa diselep apa Misalkan gimana? ini besi nih ya, ini besi nih. Kita palang sini set, potong segini. Intinya buat Nahan. terus tetes pakai lasan listrik atau las karbit juga bisa. Jadi bukanya dibalikin, ini posisinya ini gini. Balikin, pukul dari sini pakai penundung atau pakai apa? Lawan arah. Nah, gitu biar keluar dia. Yang sebelah kanan udah beres om? Yang sebelah kanan persis sama gini om. Oh, belum dikerjain. Belum dikerjain. Baru yang kiri dulu. Soalnya udah lapar om. Ayo atuh orang makan heula. Udah, kalau nggak makan bisa biasa. Bisa nggak good ya? Kurang good gitu. Siap atau main. Ayo kita makan dulu. Siap. Sekarang mau diganti apanya om mobil ini? Ini mau dicek dulu dalamannya om, takutnya yang kenakalnya tuh yang kanan. Nakalnya? Takutnya jadi kita bongkar dulu ininya, jadi biar ketahuan ini. Takutnya kemakan si as ininya, as kenakalnya. Takutnya kemakan, kalau kemakan ya ini harus diganti. Kalau diganti percuma. Coba Rip, palu sematang Rip, yang kecil Rip sama obeng min Rip. Iya ada palu gede Rip. Selain itu apa aja om Wen? Ini cuma ini doang om, lahar roda kiri kanan sama tune up udah beres. Terus kemarin di bagian pintu dolok sebelah kanan udah beres diganti, sama yang dolok sebelah kiri juga om. Elektriknya ya? Nah sebelah kanan udah beres kan. Nah ini untuk buka ininya? Ini tinggal buka ini doang, doloknya lah ini. Iya ya. Ada obeng atau pakai apa lah intinya. Dicongkel. Ada sepinya lagi mungkin om Wen? Iya. Oh ini. Bisa jadi kenakalnya, bisa jadi laharnya gitu. Kalau laharnya ini udah pasti. Udah pasti. Jadi kita cek bagian kenakalnya.
menggunakan kunci 27 ring pas atau juga pakai ring bisa atau pakai pas juga bisa. Kalau pakai kunci Inggris Bisa. bisa aja ya. Nah, kalau darurat pakai ini juga bisa, pakai obeng, Oh, digedor. ketuk aja. Gini om. Oh, Gampang. iya. Mudah berarti ya. Nah, Sekarang kita coba dibuka dulu, terus dicek di mm-mm. laharnya. Kalau laharnya ini udah pasti aus. Bubuk mungkin biasanya Om. Biasanya itu udah kemakan om. Beban juga mungkin ya. Kalau dibiarin wah bisa mati. Iya, iya, iya. Bisa menimbulkan kebakaran juga bisa om. Soalnya kan gesekan besi sama besi ini. Pakai. Iya. Ini. Ada berapa lahar Om dari satu Wah, roda? ini yang dalamnya agak gede, yang luarnya kecil. Yang luarnya kecil. Tuh om, kan ini gramnya tuh. Oh, Ini iya. gram nih. Kita cek ininya, apakah masih good kondisinya. Good ya. Alhamdulillah om, ini masih kelihatannya bagus, ini nggak kemakan. Penakalnya itu teh. Bagus Rip. Bagus katanya Kang Arif. Oke. Berarti yang rusak mah laharnya. Bahannya dong, nih, Yang- kelihatan nih. Yang yang luar, luar. nih. Yang dalamnya Yang dalamnya juga pasti sama lah, nggak bakalan. ada satu gejala-gejalanya. Terus ke rekan-rekan kalau mau ganti lahar rodaan ya. Ininya juga harus diganti. Apanya itu teh? Ini kom. Ada yang Komnya. kecil, ada yang gede. Ini gede kan? Ah. Nah ini kom yang gede bagian dalam. Ini kom bagian luar, jadi dia lebih kecil. Oh, jadi itu bisa dibongkar juga ya? Bisa om. Kalau teman-teman susah, dilas. Ininya dilas, palang di sini set, tarik ketuk. Paten dia. Mm-mm. Kalau misalnya rusak lagi gimana? Kalau rusak lagi, ganti lagi om. Dibuka lagi dong Iya. alasannya Om, ya? Ini insya Allah lah. Aman. Nah, kalau misalnya udah dielas, teknisnya gimana Om? Digedor apa Ini, Om. diselep apa Misalkan gimana? ini besi nih ya, ini besi nih. Kita palang di sini set, potong segini. Intinya buat Nah, terus tetes pakai lasan listrik atau los karbit juga bisa. Jadi bukanya dibalikin, ini posisinya ini gini, balikin, pukul dari sini pakai penundung atau pakai apa? lawan arah. Nah, gitu biar keluar dia. Kalau yang gedenya gampang, yang kecilnya agak susah. Tapi jarang juga sebenarnya yang kecil mah ya. Iya. Cuman bagusnya diganti sepaket Nah, aja. intinya kalau lah roda lah, intinya luar dalam, yang kecil sama yang gedenya sama komnya juga diganti. Betul, betul. Berarti yang sebelah kanan udah beres Om ya? Yang sebelah kanan persis sama gini om. Oh, belum dikerjain. Belum dikerjain. Baru yang Soalnya kiri dulu. bawahnya udah lapar om. Ayo atuh orang makan heula. Udah, kalau nggak makan bisa pingsan. Bisa nggak good ya? Kurang good gitu. Siap atau main. Ayo kita makan dulu. Siap. Oke. Oke teman-teman, sambil nunggu rodanya diservis dan sambil nunggu teman-teman kita yang lagi istirahat, kita bakal coba semi review di bagian mobil ini. Kita mulai dari depan seperti biasa. Dari depan ini headlampnya sudah menggunakan headlamp yang variasi ya, alias aftermarket. Dan untuk lampu sen dia terdapat satu buah mata kucing di bagian sampingnya ya, termasuk di bagian lampu sen sebelah kanan juga. Untuk bumper bagian bawah ini masih original, platnya masih B teman-teman. B ini antara Bekasi atau Jakarta ya. Lalu kita coba lihat di bagian mesin. Nah ini yang menarik, di bagian mesin reservoirnya ini sudah diisikan atau terisikan oleh air radiator coolant. Kita bisa lihat dari warnanya yang hijau. Dan untuk bagian booster rem, master rem, kemudian filter-filter udara, filter saringan pun sepertinya masih sangat original ya, alias bawaan dari mobil Opel Blazer ini, yang dimana mobil ini bertipe mesin SOHC. Dan untuk bagian koil sudah dipindahkan ke bagian atas tentunya. Untuk bagian atas kap mesin ini sudah dilengkapi juga dengan peredam atau busa anti panas ya teman-teman. Jadi sangat banyak juga fungsinya ya. Lalu kita coba lihat di bagian kaki-kaki ini, dua knuckle sudah diturunkan oleh Om Wen dan ternyata bermasalah juga di bagian laharnya ya. Jadi lahar luar dalamnya ini di bagian roda depan dan belakang ini kena teman-teman. Untuk
kaki-kaki kita coba lihat detailnya ya. Ini adalah ball joint atas. Ball joint ini sepasang sama ball joint yang di bawah juga ya. Kemudian ini ada sayap. Kemudian mobil ini sebenarnya tidak di body lift ya, jadi masih original, tingginya masih standar. Lalu di sini ada piringan cakramnya teman-teman, ini juga masih bagus sepertinya ya. Itu juga ikut terbongkar. Oke, kita akan coba review ke bagian samping mobilnya ya. Untuk spion ini masih original teman-teman, ini masih bawaan dari Blazer SOHC. Untuk tahun ini masih dari tahun 2002 ke bawah ya untuk tipe yang SOHC ini. Lalu untuk talang airnya ini sudah terinstal di keempat pintunya tentu saja. Dan untuk SOHC ini tidak memiliki footstep seperti yang DOHC teman-teman ya. Untuk ban dia menggunakan Dweller AT all terrain yang dimana mereknya Bridgestone. Untuk ukurannya itu sendiri dia berukuran 235/70 yang dibalut dengan ring 15. Ringnya ini atau velgnya itu masih original teman-teman, hanya saja sudah diganti warna ya. Kita coba lihat keseluruhan mobil ini dari tampak belakang ya. Bodinya masih ngaleng. Lalu di bagian lampu belakang atau stop lamp ini masih sangat original ya. Masih terdapat 4 buah lampu yang sudah terpasang di stop lampnya. Kemudian dari pembuangannya pun knalpotnya juga masih original. Nah, yang menarik dari mobil ini untuk bagian footstep ini atau bumper belakang dia terdapat pijakannya ya atau footstepnya. Jadi ini sudah semi bumper belakang yang seperti Blazer DOHC Luxury Touring teman-teman. Oke, di sini sudah terdapat satu buah bumper yang cukup unik berbeda dari tipe-tipe SOHC yang lain. Untuk bagian logo-logonya sudah terpasang. Nah, pembeda dari SOHC ini tidak ada wiper di bagian kaca belakang ya. Lalu untuk roof rack ini sepertinya masih original ya. Dia sudah terinstalasi dengan baik dan benar. Oke, langsung aja sekarang kita memasuki area interior. Oke teman-teman, ini dia interior dari Blazer SOHC ya. Untuk interior ini sangat identik sekali dengan Blazer yang SOHC, yang dimana di bagian backlighting atau door trim ini dia terdapat kain-kain yang bertekstur bludru ya. Untuk panel-panel power window juga masih komplit ya. Untuk kunci juga ini cukup menarik teman-teman, ini kuncinya masih original ternyata. Kedua kuncinya atau kunci serep atau kunci gandanya masih terpasang dengan baik di sini ya. Jadi kuncinya masih komplit dua-duanya teman-teman. Dan untuk di bagian speedometer ini sepertinya masih oke. Kita coba nyalakan ya. Oke, check case-nya masih menyala, indikator mesinnya menyala, indikator baterai juga menyala. Tidak ada masalah yang cukup serius teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian door trim sebelah kiri atau door trim penumpang juga masih sangat original. Dan identiknya dari jok dari Blazer SOHC ini dia untuk bagian jok belakang menyatu ya. Dan untuk bagian kokpit ternyata ini sudah ditambahkan dengan kokpit yang Blazer DOHC. Termasuk dari sudut visornya juga sudah menggunakan Blazer yang DOHC. Untuk laci ini ternyata lacinya dari Blazer DOHC LT Luxury Touring ya. Karena terdapat tekstur kayu di bagian kisi-kisi AC. Dan untuk dashboard ini sudah dilengkapi dengan cover dari semi kulit sintetis tentunya. Nah, yang menarik dari Blazer ini ternyata setirnya ini sudah berlogo Chevrolet teman-teman ya. Dan ini sepertinya terlihat baru ya. Jadi setir ini setir yang sudah berlogo Chevrolet, bukan berlogo Opel yang terdapat simbol petirnya. Setir ini juga dilengkapi dengan cover setirnya. Ini menambah aksen elegan ya di mobil Blazer SOHC ini teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Mungkin seperti ini penampakan di bagian depan, samping, belakang dari mobil Blazer SOHC ini. Cukup menarik juga ya teman-teman kalau kita bahas detail dari mobil tersebut. Dan akan kita coba bahas juga di bagian yang sebelah belakang sini. Nah, untuk bagian backlighting di bagian belakang ini juga masih original ya, panel-panelnya masih komplit. Ini juga ada beberapa cover dan joknya yang seperti saya tadi bilang dia sudah menggunakan atau mengadaptasi jok yang satu garis ya. Jadi itu jok tidak bisa dilipat-lipat teman-teman.
Dan yang menarik dari Blazer ini, dia di sini ada peringatan Child Security Lock. Jadi pintu penumpang bagian belakang ini bisa kita kunci di bagian dalamnya teman-teman. Nah, untuk kuncinya itu ini kita tinggal ke atasin tuasnya ini. Jadi kadang yang bawa mobil juga bawa anak-anaknya mungkin. Nah, untuk meminimalisir anak-anaknya main handle pintu, kita bisa kunci di bagian dalam dan hanya bisa dibuka di bagian handle luar. Wow, sudah keren ya di mobil Blazer yang cukup tua ini. Jok depan juga masih original teman-teman. Seperti ini kurang lebih penampakannya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin penasaran ya, atau sedang mencari referensi dari modifikasi mobil Blazer yang pengen teman-teman terapkan di mobilnya masing-masing. Oke, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time in our video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.